Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat sahabat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan di pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih dalam keadaan sehat selalu dan masih dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat tani semua dimanapun berada. Mudah-mudahan atas informasi yang saya berikan nantinya dapat menambah wawasan kepada seluruh sahabat tani dimanapun berada. Beberapa minggu yang lalu kita sebagai petani sawit banyak yang merasa resah karena adanya peraturan pemerintah dengan larangan ekspor sehingga membuat harga tandan buah segar anjlok. Dan setelah pemerintah membuka kembali keran ekspor CPO, harga tandan buah segar tetap murah di tingkat petani. Masyarakat petani sawit Indonesia sempat bernapas lega usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dibukanya kembali ekspor CPO. Yang harapannya semoga harga tandan buah segar kembali terdongkrak naik setelah sempat anjlok beberapa waktu yang lalu. Harga minyak sawit mentah naik tipis di sesi pembukaan perdagangan pada hari ini. Setelah harga CPO kemarin meleset, namun ketika harga CPO naik, petani sawit Indonesia justru diprediksi akan mengalami kerugian. Dipicu oleh permintaan pasar di tengah ketatnya pasokan karena minyak nabati dari Indonesia tetap absen dari pasar global. Kontrak minyak sawit berjangka di Bursa Malaysia ditutup melonjak hingga 2,44% ketimbang hari sebelumnya. Dipicu oleh permintaan pasar di tengah ketatnya pasokan karena minyak nabati dari Indonesia tetap absen dari pasar global. Menurut analisa minyak nabati terkemuka merupakan Direktur Gojret International Mystery pada hari Kamis, mendesak Indonesia untuk segera melanjutkan ekspor minyak sawit, memperhatikan bahwa penghentian pengiriman sambil menunggu rincian aturan penjualan domestik dapat menyebabkan malapetaka ekonomi bagi petani. Dalam sebuah surat terbuka kepada pemerintah Indonesia yang dibagikan kepada beberapa media, Drop Mistry, pengamat minyak sawit sekaligus Direktur Internasional yang berbasis di India, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengekspor minyaknya. Mistry mengatakan produsen dan ekspor minyak sawit terbesar di dunia sedang menuju ke situasi bencana karena persediaan stok minyak sawitnya telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah melebihi 7 juta ton. Jika ekspor tak terbatas tidak dimulai sebelum akhir bulan Mei, diperkirakan di mana semua tangki penyimpanan industri akan penuh dan industri akan berhenti beroperasi. Jika ekspor tak terbatas tidak dimulai sebelum akhir bulan Mei, diperkirakan di mana semua tangki penyimpanan industri akan penuh dan industri akan berhenti beroperasi. Dan pastinya akan menambah kerugian tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi petani sawit Indonesia. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah membuka kembali keran ekspor CPO dan memberlakukan kebijakan penjualan lokal atau DMO. Tetapi eksportir telah menahan pengiriman karena menunggu perincian aturan terbaru. Menurut Dorap Mistry bahwa petani sawit di Indonesia sudah dibebani dengan potongan dan pajak yang lebih tinggi dibandingkan petani sawit di Malaysia. Tetapi petani akan menghadapi situasi yang luar biasa karena tidak bisa memanen buahnya mereka. Dorap Mistry juga menambahkan bahwa di awal bulan Juni akan ada curah hujan sehingga ada potensi ledakan pada produksi CPU. Tidak hanya itu, larangan ekspor CPU Indonesia tempo hari telah memaksa negara-negara untuk melihat ketergantungan mereka pada kelapa sawit Indonesia dan menemukan cara untuk membuat harga CPU lebih murah seperti halnya India yang memberlakukan bebas harga bea cukai untuk minyak nabati termasuk CPU. Dan ekspor CPO yang dibatasi kemungkinan akan membawa malapetaka bagi petani Indonesia. Dorap Mistry juga mengungkapkan bahwa potensi bencana ekonomi bagi petani sawit tersebut dapat dihindari
jika pemerintah segera mengadopsi kebijakan ekspor CPU tanpa batas yang mengungkapkan sebagai solusi. Okelah sahabat tani, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada sahabat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan atas informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan ikon loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya saat saya mengupload video baru nantinya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat tani yang sudah terlebih dahulu mendukung channel ini. Semoga atas dukungan yang kamu berikan, channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Salam berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.